Oke, ini kita akan mendengar pernyataan dari Mutia Hafidz yang baru saja bertemu dengan Prabowo. Tidak lama masa pertemuan itu, mungkin kurang lebih 10 menit saja. Kita dengarkan bersama-sama, saudara. Mutia maju dikit. Dorong kanan. Gimana nabrak? Mundur. Ibu tadi bahas apa? Tadi apa aja dibahas dalam oleh Pak Prabowo? Gimana? Ya, Apa aja dibahas? tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Kira-kira Menteri Pemberdayaan Perempuan apa gimana? Bidang saya lah pokoknya. Nanti beliau yang akan umumkan. Nanti beliau yang umumkan, tapi kurang lebih nggak jauh-jauh dari bidang saya saat bidang ini. Sebagai jurnalis atau sebagai Di Komisi Ya. 1 Masih terketik? Ya, Masih terkait teman-teman, komisi Ibu nggak, Bu? masih terkait komisi juga masih terkait. Teman-teman, saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media, karena tugasnya cukup, beliau tadi sampaikan ini tugas berat, ini salah satu fokus beliau, jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu. fokusnya apa sih Mbak? Fokusnya apa Mbak tadi yang disampaikan mungkin? Keamanan siber kah atau gimana? Fokusnya arahnya ke mana Mbak? Tadi yang disampaikan. Kita nanti tunggu diumumkan, tapi pada intinya bahwa ini bukan tugas yang mudah, jadi saya mohon dukungan dari semua, dan beliau juga tadi sebagai presiden terpilih yang insya Allah akan dilantik sebentar lagi mengatakan ini salah satu tugas kita sebagai negara yang cukup berat. Jadi sekali lagi saya mohon doa dan dukungan. Tapi Apa membahas membahas soal PDNS juga. Apa membahas kebocoran data Mbak? Kebocoran data dan PDN. Sukses ya Ibu. Sukses, tim selamat Mbak Mutia, sehat-sehat ya Mbak. Mas Ujang, Mutia Hafidz mengatakan berdiskusi sesuai dengan bidangnya, artinya di Komisi 1 ada pertahanan, ada luar negeri, komunikasi dan informatika, dan juga intelijen. Menurut Anda, karena tadi kan kita lihat ada perwakilan dari Kementerian Pertahanan juga dipanggil malam ini, mungkinkah Mutia Hafidz kembali atau kemungkinan ada di posisi di Kemenhan? Mas Ujang, mendengar suara saya? Ya, tadi sinyal terganggu. Sekarang agak jelas. Gimana, Mbak My Sister? Ya, kalau kita lihat, kita dengar tadi Mutia Hafidz mengatakan perbincangannya dengan Prabowo adalah sesuai dengan bidangnya, artinya di Komisi 1. Komisi 1 itu meliputi beberapa bidang ya, mulai di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan juga intelijen. Artinya kira-kira posisi Mutia bisa saja di mana? Saya tahu itu hak presiden terpilih, tetapi kalau kita lihat kembali tadi kan banyak tokoh-tokoh ataupun mereka yang berada di Kementerian Pertahanan yang dipanggil. Artinya mungkinkah memang Mutia bisa ditempatkan di sana, diselipkan di sana? Kalau saya sih melihatnya di Kementerian Informasi dan Komunikasi ya, karena background dari Bu Mutia kan jurnalis Ya. atau wartawan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara profesionalisme, lebih cocok, lebih dekat di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tetapi sekali lagi ya, kalau misalkan di Kementerian Pertahanan pun ya 5 tahun bekerja menjadi mitranya Pak Prabowo bisa-bisa saja. Tapi kalau Menteri Pertahanan mungkin agak berat ya, karena tadi menteri yang strategis tentu harus dijabat oleh betul-betul orang dekatnya Pak Prabowo. Tapi apakah nanti di situ saya tidak tahu, apakah jadi wamen kita juga tidak tahu. Tapi memang yang layak, yang tepat untuk posisi Bu Mutia ya Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kalau saya sih arahnya ke sana melihatnya. Yang tidak menutup kemungkinan juga Menlu, tapi Menlu itu agak sulit. Karena Menlu kelihatannya juga diprediksi ya orangnya Pak Prabowo lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Ujang, dan saudara jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali.